Halo bosku, apa kabar? Kita ketemu lagi di Info Mobcast bersama Zunvlog. Nah, di sini saya ada sebuah mobil. Apabila kalian pengen memiliki mobil ya dengan cc kecil tapi bertenaga besar. Nih, saya punya Mazda nih RX-8 2005 ya. Ini cukup oke kalau menurut saya ya. Untuk dipakai sehari-hari juga atau buat nongkrong atau buat ya koleksi-koleksi. Ini cukup oke. Jadi mobil ini kapasitas mesinnya sih nggak terlalu besar. Cuman tenaga yang dihasilkan itu mantap banget karena mesin ini menggunakan rotari. Oke, langsung aja. Jadi untuk membahas soal spesifikasinya sekilas saya akan paparkan buat bosku semua dan juga harganya. Apabila bosku berminat, oke, bisa calling aja. Yuk langsung aja cekidot. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ini dia salah satu mobil bekas yang cocok untuk dibeli adalah Mazda RX-8. Mobil yang satu ini merupakan salah satu sedan keren di masanya nih guys. Nah, bagi penikmat mobil bekas biasanya ada kenikmatan sendiri nih untuk membeli mobil dalam kondisi bekas. Selain mendapatkan harga yang terjangkau, membeli mobil bekas juga bisa mendapatkan fitur cukup banyak dari mobil bekas yang dibeli nih guys. Nah, untuk baiknya kamu mengetahui beberapa informasi menarik nih seputar mobil yang satu ini. Nah, mobil yang satu ini sebenarnya diproduksi secara resmi pada tahun 2002 sampai 2012 silam. Selama pertama kali meluncur di ajang North America International Auto Show atau NAIAS di tahun 2001, ini merupakan generasi penerus dari Mazda RX-7 yang memakai mesin rotari nih guys. Sebagai penerus dari RX-7, nah Mazda RX-8 ini masih tetap mempertahankan mesin rotarinya nih guys. Mantul banget, mantap. Nah, kalau bicara soal mesin dari Mazda RX-8 ini mempunyai kapasitas mesin yang kecil karena mesinnya dia cuma 1300 cc dengan model mesin Renaissance atau Wankel rotary. Ini juga yang membuat Mazda RX-8 menjadi mobil terakhir Mazda yang menggunakan mesin rotary guys. Nah, untuk mesin ini bisa mengeluarkan tenaga mulai dari 189 HP hingga 238 HP. Dan transmisi yang ditawarkan buat mobil ini mulai dari 5 speed manual dan 6 speed manual dan 4 speed otomatis dan 6 speed otomatis. Lumayan lah ya kan, pilihannya mantep banget. Mesin Mazda yang dengan kapasitas 1300 cc ini yang terbilang kecil tapi tenaganya cukup oke banget karena akselerasinya sangat cepat sekali, mantap sekali guys. Dan untuk exhaust dari Mazda RX-8 ini sendiri sudah menggunakan double knalpot atau double silencer nih guys. Jadi terlihat sangat sporty sekali, sangat mantap sekali, sangat mendukung dengan bodi mobil ini yang menampilkan gaya sportinya. Lalu kalau kita bicara soal dimensi dari Mazda RX-8 ini nggak terlihat kecil-kecil amat dan juga nggak terlihat gede-gede amat. Nah, layaknya sedan sport aja ya, Mazda RX-8 ini mempunyai panjang 4470 mm dan lebarnya 1770 mm serta tinggi 1340 mm. Nah, untuk kelebihan dari mobil ini mempunyai pintu belakang yang model terbukanya berlawanan arah, beda dari yang lainnya. Pokoknya ini sangat unik. Pintu depan alias suicide door, model pintu yang cukup aneh inilah membuat Mazda RX-8 cukup diidam-idamkan oleh para kaula muda. Keren sekali. Nah, desain pintu yang agak aneh ini sebenarnya punya maksud dan tujuan nih dari pihak Mazda. Mazda RX-8 ini memang dibuat dengan model suicide supaya memudahkan orang masuk ke dalam kabin belakang. Ini dia yang membuat Mazda RX-8 ini seakan terlihat seperti sebuah mobil coupe atau mobil dua pintu. Keren abis pokoknya. Next, kalau kita bicara soal suspensi dari mobil Mazda RX-8 ini, jangan khawatir. Untuk mobil Mazda RX-8 ini untuk suspensi depannya itu sudah menggunakan double wishbone dan di bagian belakang sudah menggunakan multi-link. Selain suspensi, Mazda juga sudah menanamkan fitur limited slip differential untuk memperbaiki handling dari mobil ini.
Dan di bagian kargo, Mazda RX-8 ini sudah bisa memuat barang sebanyak 289 liter nih guys. Nah, cukup mantap lah buat kita untuk membawa koper-koper kita bepergian ke luar kota. Oke. Yo, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Nah, untuk harga bekas dari mobil Mazda ini, bila bosku semua ingin memiliki mobil dengan gaya dan tampilan sporty seperti mobil coupe 2 pintu, nah di Indonesia buat kamu yang masih tertarik buat membeli mobil ini, pas banget nih bosku-bosku semua. Nah, untuk memiliki mobil ini, bosku semua cukup sediakan dana di 185 sampai 200 jutaan saja nih tahun 2005. Bosku bisa membawa pulang dan memboyong Mazda RX-8 ini buat nongkrong di alun-alun, di cafe, ataupun cukup ditongkrongin aja di garasi ini guys, biar tetap awet. Ini dia kekurangan dan kelebihan dari Mazda RX-8 ini. Nah, salah satu kekurangan dari Mazda RX-8 ini adalah konsumsi bahan bakar yang cukup boros. Selain itu, harga spare part dari mobil ini cukup mahal karena sulit didapatkan. Bagi kalian yang berani untuk meminangnya, tentu hal ini bukanlah masalah ya guys ya. Karena kamu juga masih bisa mendapatkan beberapa kelebihan seperti mesin rotari yang punya suara khas, tenaga mesin yang masih bisa diperbesar, dan suspensi dari mobil ini setara dengan mobil-mobil sport impian kalian semua. Dan nasihat dari Junpok, apabila kalian semua berencana untuk membeli mobil bekas Mazda RX-8 ini, ada baiknya kalian mengecek semua bagian terlebih dahulu, karena mobil ini bisa dikatakan sudah cukup umur ya, dan sebisa mungkin melakukan pengecekan secara detail sebelum membawanya pulang ke garasi kalian. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga kalian semua itu mendapatkan informasinya dan bermanfaat tentunya buat bosku-bosku semua di rumah. See you, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.